Kemudian tsumma masaha ra'sahu biyadaihi. Kemudian Nabi ini menjadi perhatian dari Imam Bukhari. Kemudian Nabi pun mengusap dengan kedua tangannya mengusap kepalanya. Fa aqbala bihima wa adbar. Nabi pergi dan balik, ya, pergi dan balik, ya. Maju dan mundur. Dijelaskan bada'a bi muqaddami ra'sihi. Nabi mulai dari depan kepalanya. Hatta dhahaba bihima ila qafahu. Kemudian dia pun bawa sampai ke lehernya. Tsumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Kemudian Nabi kembalikan di tempat dia mulai, ya, begitu caranya. Tsumma ghassala rijlaihi. Kemudian Nabi mencuci kedua kakinya. Ibnu Hajar rahimahullahu taala beliau bermadzhab Syafi'i, tapi beliau juga tidak fanatik. Oleh karenanya pernah kita bahas, dia dalam masalah mengusap kepala, Ibnu Hajar merojikan sekali, tidak 3 kali. Madzhab Syafi'i mengusap kepala 3 kali. Madzhab Syafi'i mengusap kepala berapa kali? 3 kali. Jumhur cuma sekali. Yang benar sekali apa 3 kali? Sekali yang benar. Dalam hal ini Ibnu Hajar menyelisih madzhab Syafi'i. Ibnu Hajar menguatkan mengusap kepala cuma berapa kali? Sekali. Tetapi dalam masalah boleh mengusap sebagian, Ibnu Hajar menguatkan pendapat Syafi'i. Bahwasanya boleh mengusap apa? Sebagian. Kenapa? Karena Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berdalil dengan satu riwayat dalam Sahih Muslim, yaitu Nabi SAW berwudu, famasaha ala binasiyatihi wa alal imamah. Maka Nabi mengusap ubun-ubunnya dan mengusap sorbannya. Jadi seakan-akan Nabi sorbannya agak kebuka. Maka Nabi waktu berwudu, Nabi mengusap sebagian kepalanya, kemudian mengusap apa? Sorbannya. Kata Imam Syafi'i, kalau hadis ini sahih dan hadisnya sahih dalam Sahih Muslim kalau tidak salah, ya. Itu berarti boleh mengusap cuma sebagian apa? Kepala. Karena Nabi pernah mengusap cuma sebagian kepalanya, itu ubun-ubunnya. Para ulama yang membantah, justru itu menunjukkan mengusap seluruhnya. Karena yang terbuka hanyalah ubun-ubunnya dan Nabi melanjutkan ke imamahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada khilaf di kalangan para ulama, tapi saya katakan lebih hati-hati seorang tatkala mengusap kepala, mengusap apa? Seluruhnya, agar dia tidak terjerumus dalam masalah khilaf. Namun tidak boleh kita juga melarang orang yang mengusap hanya sebagian, karena ini pendapat mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i dikenal mengikuti sunnah, ya. Dia menjelaskan demikian karena ada dalil yang menurut dia pahami seperti itu, bahwasanya Nabi mengusap sebagian kepalanya, ubun-ubunnya saja. Berarti boleh mengusap sebagian. Tetapi saya katakan yang terbaik adalah mengusap seluruhnya agar kita sesuai dengan sunnah dan tidak masuk dalam masalah khilaf-khilaf, ya. Baik, kita azan dulu, ya. Azan dulu, kita lanjut baru sholat, ya. Azan dulu, silakan azan. Kita masuk tanya jawab, ya. Sebelumnya saya ingatkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika berdalil atau berpendapat bahwasanya boleh mengusap sebagian kepala, dia berdalil dengan sunnah, dengan dalil hadis yang lain, bukan dengan bahasa. Karena sebagian orang mengkritiki Al-Imam Syafi'i, mereka mengatakan huruf ba tidak datang dalam makna tab'id sebagian, karena Allah berfirman wamsahu biru'usikum. Asalnya wamsahu ru'usakum, usapkanlah kepala kalian. Asalnya demikian, tapi Allah kasih tambah huruf ba, wamsahu bi. Bi ini artinya apa? Dengan ini maksudnya apa? Ada yang mengartikan dengan sebagian kepala kalian. Ada yang mengatakan bi di situ maksudnya dengan menempelkan tangan kalian. Nah, yang mengartikan bi di situ dengan sebagian ini dikritiki oleh para ulama. Bahwasanya tidak datang dalam bahasa bi di situ artinya dengan sebagian. Kalau artinya wamsahu bi ru'usikum, bi situ dengan sebagian, artinya usapkanlah sebagian kepala kalian, berarti harus sebagian, tidak boleh seluruhnya malah. Paham? Harus sebagian karena perintah wamsahu bi ru'usikum. Kalau ba di situ diartikan usapkanlah sebagian kepala kalian, maka justru tidak boleh usapkan seluruh kepala. Sehingga mereka mengkritik Imam Syafi'i yang katanya hujjatun fil lughah. Katanya Imam Syafi'i ahli bahasa, kenapa dia salah dalam hal ini? Namun dibantah oleh Az-Zarkashi, ya, membela Imam Syafi'i. Beliau berkata Imam Syafi'i tidak pernah berdalil dengan huruf ba menunjukkan litab'id, menunjukkan sebagian. Imam Syafi'i waktu mengatakan boleh mengusap sebagian kepala bukan berdalil dengan bahasa, tapi berdalil dengan apa? Hadis. Dia pahami hadis bahwasanya boleh.
Imam Syafi'i sepakat mengusap kepala seluruhnya itu bagus, tetapi namanya orang faqih dia harus menjelaskan mana kadar minimal agar masyarakat tidak mudah disalah-salahkan. Maka menurut Imam Syafi'i sekedar sebagian sudah sah seorang berwudu mengusap sebagian kepalanya, meskipun yang lebih afdal adalah seluruhnya. Ini saya ingin menyampaikan bahwasanya Imam Syafi'i dikritik dari sisi bahasa, padahal beliau tidak salah dalam masalah ini. Karena beliau tidak berdalil dengan bahasa. Kalau kita kembali kepada kitab Al-Um, beliau tidak menyebutkan tentang bali tabi'id sama sekali. Beliau tidak sebutkan.